dan segera mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam gedung gereja. Kita sejenak menantikan kesiapan kedua calon mempelai bersama dengan seluruh keluarga untuk memasuki ruangan gereja. Ya, sementara menunggu kedua calon mempelai masuk ke dalam ruang gereja, kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 33, Satukan Kami Ya Tuhan. Nyanyian rohani nomor 33, Satukan Kami Ya Tuhan. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menjambut kedua calon mempelai bersama dengan keluarga untuk memasuki gedung gereja. Satukan kami, ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami, ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, Allah kami satu. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Dipersilakan untuk kembali. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya mengucapkan salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kepada seluruh sidang jemaat Bapak Ibu Saudara, kaum muda remaja baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran ini melalui radio, video, internet, baik di dalam negeri, di luar negeri. Kiranya kasih setia dan kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Ucapan selamat dan bahagia kami tujukan kepada kedua calon mempelai bersama dengan keluarga. Sore hari ini merupakan kebaktian khusus, kebaktian kaum muda remaja sekaligus disatukan dengan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara kita, yaitu saudara Krispus dengan saudari Inke.
Tuhan yang adalah sumber kasih ada di tengah-tengah kita sekalian. Dia sedang mencurahkan kasih-Nya di dalam hati dan kehidupan kita sekalian. Kita akan segera memulai ibadah ini sore hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 201, Kasih dari Surga. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyanyian rohani 201, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi Kasih dari surga. Kasih dari surga. Saya menyerahkan doa pembukaan kepada Bapak Gembala. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Terus sekali lagi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih hanya karena kemurahan kebaikan-Mu Engkau memberi kami panjang umur, kesehatan, terlebih kesempatan berkumpul saat malam hari ini Tuhan, di tempat ini dalam rangka kebaktian peneguhan pemberkatan nikah Saudara Krispus Christian Indra dan Saudari Inke Septa Paulina. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami mengundang Engkau pencipta nikah kami ada di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi juga pemberitaan firman, urapi peneguhan pemberkatan nikah, supaya sungguh-sungguh nikah ini mencapai nikah yang rohani, nikah sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua dalam nama Yesus pergi.
darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 65. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktunya, mengalir di waktunya, seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya kasih Tuhan yang dialirkan di dalam hati dan kehidupan itu bagaikan sungai yang mengalir, bahkan tidak terpengaruh oleh cuaca baik kering maupun hujan, senantiasa mengalir di dalam hati kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 121. Ku kasihi kau dengan kasih Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau, mari kita sama-sama baca begini. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan Sekali lagi, ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hanya dengan kasih yang kita terima dari Tuhan, yaitu kasih Tuhan, kasih ilahi, kasih agape, membuat kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dalam hidup ini, juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 45, kasih pasti lemah lembut. Nyanyian rohani 45,
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan menyanyikan pujian di beberapa kali, kemudian saya berikan kesempatan kepada vokal grup untuk mempersiapkan diri, mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tercipta penuh perbedaan, tak mampu mengasihi sesama. Tetapi Allah memberikan anak tunggalnya sebagai sumber kasih-Nya yang suci. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati dengan kasih yang abadi, kasih dari surga sebagai dasar kita dan pelayanan kami ya Tuhan, sampai nanti sempurna seperti-Mu.
manusia tercipta penuh perbedaan, tak mampu mengasihi sesama, tetapi Allah menjadi anak tunggalnya telah berkasih-Nya yang suci. Kami bahagia Kau nyatakan sekarang kasih sayang dan anugerah-Mu yang mulia, kasih dari surga untuk menyatukan mereka berdua dalam nikah suci yang tak bisa, yang kekal selamanya. Kami bahagia Kau nyatakan sekarang kasih sayang dan anugerah-Mu yang mulia, kasih dari surga untuk menyatukan mereka berdua dalam nikah suci dan tak bisa, yang kekal selamanya. Puji Tuhan, memang banyak perbedaan antara wanita dan pria, tetapi hanya kasih Tuhan yang bisa menyatukan, sebab kasih itu menyatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 250, Kasih Yesus Kasih yang Sempurna. Nyanyian rohani 250. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Tak ada kasih yang melebihi kasih. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus. Rela mati bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus inilah yang menjadi teladan kasih bagi kita semua. Dan itulah telah dibuktikan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan nikah kita. Puji Tuhan, kita menyanyikan pujian ini beberapa kali, kemudian saya memberikan kesempatan kepada paduan suara kaum muda remaja untuk mempersiapkan diri, mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Tak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan
bagi kau dan aku. Yesus, Yesus Tuhanku, aku cinta Engkau karena kasih-Mu mengalir dalam aku. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu, aku hanya dapat menyembah Tuhan. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus menebus dosaku. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu, aku hanya dapat menyembah Tuhan. Panjang jalanmu bersamanya, jangan ragukan penyertaannya di hidupmu, selalu kau rasakan Dia menunjukkan segala jalan-jalanmu, mintalah kepadanya.
Puji Tuhan, sebagaimana nikah itu merupakan suatu tahbisan, biarlah kita landaskan tahbisan bukan hanya kehidupan kita sekalian sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga tahbisan nikah kita landaskan di atas korban Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita. Sebagai pujian yang terakhir, kita menyanyikan dari nyanyian Pesalu nomor 54. Pesalu nomor 5, ku tinggikan korbanmu. Pesalu 54. Tinggikan korban, tinggikan lepaskan diri dari kuasa Di atas korban, di atas korban, alaskan tahbisanku. Di atas korban, ku percayakan diri. Di atas korban, ku akan menangkan dan ku menjadi milikmu selamanya. kita ulang ayat 1, biar selalu. Saya mudah kita sama-sama bangkit berdiri. Tinggikan korban, Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Lepaskan diri dari menjadi milikmu selamanya. Sekali lagi, di atas korban, di atas korban, ku alaskan tahbisan. Di atas korban, ku percayakan hidupku. Di atas korban, ku akan menangkan semua, dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami membawa kedua saudara kami ke dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Mereka akan masuk dalam nikah yang suci di dalam Engkau. Biarlah semua didasarkan atas korban-Mu di Golgota Tuhan. Korban-Mu di kayu salib yang sudah menebus kehidupan kami. Semua didasarkan pada kebenaran firman-Mu atau firman pengajaran yang benar. Supaya nikah ini sungguh-sungguh menjadi nikah yang benar, yang suci sampai menjadi nikah yang sempurna di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga kami semua Tuhan membutuhkan firman-Mu supaya kehidupan nikah kami menjadi nikah yang benar, suci, juga sampai sempurna jika Engkau datang
kembali kedua kali. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi. Teristimewa kedua calon mempelai semua diurapi, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah dua uluran tangan Tuhan, dua tangan Tuhan yang diulurkan kepada kami semua untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami juga Tuhan. Dua tangan Tuhan diulurkan kepada kedua saudara kami untuk meneguhkan dan memberkati nikah mereka sampai mencapai nikah sempurna di dalam Engkau. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Juga kami menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai bersama dengan keluarga besar yang menyertai. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih dahulu saya akan bacakan petikan daftar nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel nomor 101 /SN /GPTKK /3 Romawi /2014 pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 di hadapan jemaat Tuhan telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Saudara Crispus Christian Hendra, sarjana ekonomi. Betul? Ya, terima kasih. Putra dari Ayah Cahyana, Bapak Cahyana Hendra, ya, dan Ibu Eli Yuliati. Ya, terima kasih. Dengan Saudari Inke Septa Paulina, sarjana ekonomi. Betul? Ya, baik. Terima kasih. Putri dari Bapak Pendeta Muda Otniel Sudarjo. Ya, terima kasih. Dan Ibu Friskila Enda Subekti. Benar? Ya, terima kasih. Ya, di Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih Malang, peneguhan dan pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra, Malang 29 Maret 2014. Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Kasih, Gembala Pendeta Wijaya Hendra. Baik, surat ini akan diserahkan nanti kepada kedua mempelai untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan karena ini bersamaan dengan kebaktian kaum muda remaja dan kedua calon mempelai juga adalah anggota kaum muda remaja di sini, maka firman Tuhan diambil juga dari kebaktian kaum muda remaja. Kami belajar Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai sekarang sudah berada pada Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang 6. Ya, baik. Jadi ini dasar firman Allah untuk peneguhan, dasar peneguhan dan pemberkatan dari nikah Saudara Crispus dengan Saudari Inke. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia sempurna, sama mulia,
dengan Tuhan, ya, sama mulia dengan Tuhan, seperti gambar dan teladan Tuhan. Seperti gambar teladan Tuhan. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia seperti gambar teladan Tuhan, sempurna sama mulia dengan Tuhan. Juga Tuhan menciptakan nikah yang mulia. Adam dan Hawa nikah yang mulia. Itu pada mulanya. Sehingga baik manusia yang mulia, nikah yang mulia ditempatkan di Taman Eden. Bahagia dan tidak ada air mata. Tidak ada air mata. Saudara, Tuhan menciptakan manusia mulia seperti gambar teladan Tuhan, sama mulia dengan Tuhan. Tuhan menciptakan nikah yang mulia sehingga manusia yang mulia maupun nikah yang mulia ditempatkan di Taman Eden. Bahagia dan tidak ada air mata. Tetapi sayang, manusia berbuat dosa. Tetapi sayang, manusia berbuat dosa sehingga manusia menjadi telanjang. Nikah juga telanjang. Manusia berbuat dosa sehingga manusia menjadi telanjang. Nikah juga telanjang. Telanjang artinya kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Ini telanjang sama dengan kehilangan gambar dan teladan Tuhan. Kehilangan kemuliaan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Hilang semua. Itu telanjang. Sehingga manusia yang telanjang, nikah yang telanjang, diusir dari Taman Eden. Diusir dari Taman Eden. Dibuang ke dalam dunia ini. Yang penuh dengan kutukan. Ya, dibuang ke dunia. Diusir dari Taman Eden. Dibuang ke dunia. Yang penuh dengan kutukan. Sama dengan kesusahan, penderitaan, dan air mata. Sebenarnya ini sudah harus menjadi awasan bagi manusia. Dulu bahagia di Taman Eden karena dosa dibuang ke dunia. Begitu menderita, begitu susah. Seharusnya menjadi peringatan. Wah, jangan berbuat dosa lagi lah. Ya, di dunia ini. Ya, jangan berbuat lagi. Tapi tidak demikian saja. Di dalam dunia justru manusia tetap berbuat dosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Di dalam dunia yang penuh kutukan ini, justru manusia berbuat dosa. Bahkan sampai puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dan lain-lain. Nah, ini justru mereka hidup di situ. Meningkat dosa itu. Seharusnya bertobat. Wah, dulu nenek moyang kita enak di Taman Eden tanpa dosa. Sekarang kita di dunia menderita, sebetulnya sudah stop dosa. Tapi tidak bisa. Justru berbuat dosa, justru sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin mengawinkan, yaitu dosa kenajisan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya sekarang ini. Saja nikah yang salah, yaitu terjadi pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi perselingkuhan. Terjadi kawin campur, kawin cerai. Perselingkuhan, perceraian juga. Terjadi kawin campur, kawin cerai. Sampai kawin mengawinkan. Nah, inilah keadaan manusia di dunia. Yang sudah penuh kutukan. Tapi masih berbuat dosa sampai puncaknya. Jika dibiarkan keadaan ini, maka manusia akan menuju kebinasaan di neraka. Dulu di Taman Eden dibuang ke dunia. Di dunia berbuat dosa sampai puncak dosa akan dibuang ke neraka. Menuju kebinasaan di neraka untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Tuhan saja berusaha untuk mengasuh, membimbing. Tuhan berusaha untuk mengasuh, membimbing manusia berdosa, manusia telanjang, nikah telanjang, saja untuk kembali kepada gambar dan teladan Tuhan, untuk kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, sehingga bisa kembali ke Taman Eden,
ke tempat semula, ke Taman Eden, bahkan sampai ke Yerusalem baru, kerajaan surga yang mulia. Jadi kalau tadi dari Taman Eden dibuang ke dunia, kalau tetap telanjang dibuang ke neraka, binasa di neraka. Tapi kalau di dalam dunia ini kita mau diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, sehingga kembali pada gambar teladan Tuhan, kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan, maka naik kembali. Kita akan kembali ke Taman Eden, plus naik lagi ke Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Itu keadilan Tuhan. Tinggal kita memilih. Jangan pernah berkata Tuhan jahat, saya dibuang ke neraka. Jangan pernah berkata begitu. Kita memilih sendiri. Kalau berbuat dosa begini, dibuang dari Taman Eden, dibuang ke neraka. Kalau kita hidup benar suci, kita diangkat ke Taman Eden, diangkat ke surga. Kita yang memilih. Jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan orang lain. Kita yang memilih. Saya, Tuhan bebas, Tuhan bebas. Tinggal memilih, silahkan memilih. Tapi saya sebagai gembala, biarlah kita memilih, dikembalikan ke Taman Eden, hidup benar, hidup suci, nikah yang benar, nikah suci, nikah sempurna. Kembali ke Taman Eden, sampai naik lagi satu langkah ke Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti saja. Nah, untuk bisa mengasuh manusia berdosa, saja bisa mengasuh manusia berdosa, manusia telanjang, nikah telanjang, kembali kepada kemuliaan Tuhan, gambar teladan Tuhan. Maka Yesus yang mulia, Yesus yang mulia harus mati di kayu salib. Harus ditelanjangi dan mati di kayu salib. Nah ini jalannya. Tidak ada jalan lain untuk bisa mengasuh, mengangkat, membimbing manusia yang telanjang, yang binasa. Yesus harus ditelanjangi dan mati di kayu salib. Untuk menanggung segala ketelanjangan kita, menanggung segala hukuman, kutukan dan hukuman dosa. Ini jalannya. Hargailah sungguh-sungguh. Hargailah sungguh-sungguh. Jangan kita keras hati mempertahankan yang salah lalu orang lain disalahkan. Tuhan jahat, Tuhan tidak adil. Oh, tidak ada. Tidak ada. Pendeta disalahkan, si adil. Janganlah. Diri sendiri. Lihat Yesus di kayu salib. Dia tidak salah, rela disalahkan. Untuk mengangkat kita dari ketelanjangan. Kehidupan yang telanjang. Nikah yang telanjang. Semoga kita bisa mengerti. Ini untuk mengasuh kita. Kemudian tempat mengasuh di mana? Tempat Tuhan mengasuh manusia telanjang ini. Manusia nikah yang telanjang, yang sudah bobrok. Yang sudah menuju kutukan dan kebinasaan. Diasuh di mana? Tempat mengasuh adalah kandang penggembalaan. Kandang penggembalaan. Ya, itu tempat mengasuh. Saudara Kristus dan saudari Inke perhatikan baik-baik. Ya, tempat mengasuh itu adalah kandang penggembalaan. Perhatikan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu kandang penggembalaan. Ya, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam ibadah raya. Itu pelita emas, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci, itu ibadah PA dan perjamuan suci, pendalaman Alkitab, dan mezbah dupa emas, ibadah ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, mezbah dupa emas. Itulah kandang penggembala, tempat Tuhan mengasuh manusia yang telanjang, nikah yang telanjang, yang hancur lebur. Wah, anak saya hancur lebur, mungkin suami saya hancur lebur, istri bawa ke kandang penggembala. Itu bengkel Tuhan mengasuh. Supaya kita kembali pada kemuliaan Tuhan. Kembali pada gambar teladan Tuhan. Dan kembali ke Taman Eden. Sampai Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Dalam Injil Lukas pasal 6. Ada 7 hal yang harus diasuh oleh Tuhan. Atau ada 7 macam asuhan Tuhan. 7 itu sempurna. Jadi manusia yang bobrok, nikah yang hancur, bobrok, bawa ke kandang penggembala. Di situ ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Atau ada
7 hal yang diasuh atau 7 macam asuhan Tuhan. Kita sudah belajar bersama kaum muda ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sudah ke-5, sudah ya ke-6. Malam ini yang ke-6. Lukas 6 27 sampai 45. Ini namanya hati diasuh. Kalau saya baca mulai Lukas 6 ayat 1, tubuh diasuh. Jangan cuma kerja, kuliah, diasuh juga supaya ada kegiatan rohani tubuh ini. Jiwa diasuh, roh diasuh, perbuatan diasuh, akal diasuh. Malam ini hati diasuh oleh Tuhan. Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Ini hati diasuh oleh Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan. Saja. Jadi Tuhan mengasuh hati kita, terutama Kristus dan Inke. Tuhan mengasuh hati kita supaya meneladani hati Tuhan. Tuhan mengasuh hati kita semua, peristiwa kedua calon mempelai, supaya meneladani hati Tuhan, yaitu hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih. Meneladani hati Tuhan, yaitu hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih Tuhan. Itu jangan ada isi yang lain hati ini. Penuh dengan kasih Tuhan. Dasar dari nikah adalah kasih harus. Sebab itu malam ini Tuhan bicara soal hati. Ya, Kristus dan Inke perhatikan hati kalian berdua, hati kita semua mau diasuh oleh Tuhan. Supaya meneladani hati Yesus, yaitu hati yang penuh dengan kasih. Kalau dasar nikah adalah kasih, maka kasih itu kekal, maka nikah itu menjadi kekal. Nikah kalian berdua juga akan menjadi kekal. Kalau dasar nikah adalah kasih, hati yang penuh kasih, maka seperti kasih itu kekal, maka nikah kalian berdua akan menjadi kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang bagaimana tahu ada hati kita ini penuh kasih atau penuh yang lain? Saudara, praktek hati yang penuh kasih. Baik untuk Kristus dan Inke, baik untuk kita hidup sehari-hari, baik hidup dalam nikah, hidup kita sehari-hari. Ayo kita memiliki praktek hati yang penuh kasih. Yang pertama, praktek hati yang penuh kasih. Yang pertama, saudara, di tadi Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, kasihilah musuhmu. Itu judulnya. Saudara, ayat 27 sampai 36, kasihilah musuhmu. Wah, ini saudara. Jadi tetapi ayat 27 saya baca, tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan seterusnya. Nah, ini saudara. Jadi ini saya simpulkan praktek hati yang penuh kasih. Nomor 1 adalah mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Secara umum bagaimana? Apa artinya ini mengasihi sesama sampai mengasihi musuh? Secara umum, saudara, tidak ada lagi kebencian. Itu mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Secara umum tidak ada kebencian, iri, dendam, dan lain-lain. Ini, saudara, ini mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Tidak ada lagi kebencian secara umum, iri, hati, dendam. Ya, hati-hati, saudara. Kebencian dan lain-lain dimulai dengan rasa tidak suka. Nah, kalau ada rasa tidak suka sesuatu, harus diselesaikan. Kalau tidak, akan menjadi kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Rasa tidak suka. Nah, di dalam nikah ini ada. Suami lihat istri, waduh kok begitu. Nah, itu cepat diselesaikan. Istri melihat suami apa tingkahnya, wah kok begitu. Kalau dipendam, jadi kebencian tanpa alasan. Diselesaikan. Lebih baik kita terang-terangan.
Daripada simpan-simpan, terang-terangan. Terang-terangan, selesaikan. Aku tidak suka begitu sikapnya. Mungkin suami SMS-an dengan wanita lain dan lain. Wah, aku tidak suka. Terang-terangan. Lebih baik diselesaikan. Dan yang paling tidak disukai itu adalah dinasehati yang baik. Yang paling tidak disukai suami, tidak disukai istri, tidak disukai jemaat, tidak disukai hamba Tuhan. Kalau dinasehati dengan benar. Biasanya ngamuk. Orang tegur dia, ayo salah kamu ya. Begini, tidak suka sampai benci tanpa alasan. Benci tanpa alasan. Nah ini biasanya. Yang paling tidak disukai. Mungkin suami tidak suka soto. Mungkin itu masih bisa ini. Tapi kalau dinasehati yang baik, yang benar sesuai firman. Dan tidak cocok dengan dagingnya. Saya tidak senang SMS, hati-hati. Firman bilang jangan SMS. Itu yang paling tidak suka. Yang tidak cocok dengan dagingnya. Dagingnya kepingin ini. Dinasehati tidak cocok dengan firman. Ngamuk dia. Ngamuk. Nah ini perhatikan Inka dan Kristus. Perhatikan baik-baik. Itu sumbernya pertengkaran, kehancuran rumah tangga. Kebencian. Sumbernya perpecahan dalam sidang jemaat di situ. Rasa tidak suka. Paling tidak suka kalau dinasehati sesuai firman yang tidak cocok dengan dagingnya. Kalau cocok dengan dagingnya, wah biar dipok, tidak apa-apa. Asalkan cocok dengan daging. Tapi kalau tidak cocok dengan dagingnya ingin nasihat firman B, wah itulah sudah pasti timbul perpecahan dalam rumah tangga. Perpecahan dalam sidang jemaat pecah. Tapi kita jangan mundur kalau nasihat kita benar. Untuk menolong orang itu. Untuk menolong istri kita. Untuk menolong suami kita. Untuk menolong orang lain. Ya, semoga kita bisa. Itu secara umum. Secara khusus, ini praktek mengasihi. Ini mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Secara khusus Kolose 3 ayat 18. Kolose 3 mulai ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini praktek kasih. Ini secara khusus. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Nah ini. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ini kewajiban mutlak seorang istri. Dan harus disertai pengorbanan nyawa. Makanya jangan berani-berani menikah kalau tidak siap menjadi istri. Sebab teladan kita, Yesus tunduk kepada Allah Bapa sampai berkorban nyawa. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu harus berkorban nyawa. Ini kewajiban mutlak seorang istri. Dan disertai pengorbanan sampai berkorban nyawa untuk bisa tunduk. Untuk bisa tunduk. Kalau istri sudah tunduk kepada suami, maka istri menjadi sumbernya madu, kemanisan, pesta. Sumbernya madu, manis, pesta di dalam rumah tangga. Pesta di dalam rumah tangga tidak akan pernah tawar, apalagi pahit. Tidak akan pernah tawar dan pahit. Jaga istri-istri yang jaga. Tunduk kepada suami dalam segala. Kalau istri cuma pinter masak, pinter ini, koki lebih enak, jangan-jangan. Bukan istri masih, tapi harus tunduk kepada. Ini sumber madu, kemanisan dalam rumah, pesta dalam rumah. Sehingga rumah tangga tidak akan pernah tawar, apalagi pahit, tidak akan pernah pahit. Semoga kita bisa. Tapi kalau istri tidak tunduk, melawan suami, tidak mau diam diri, melawan, mengajar, memerintah suami, memutuskan hal-hal dalam rumah tangga suami itu, wah, apalagi hal-hal rohani, wah, gawat. Pahit rumah tangga itu, pahit, betul-betul pahit rumah tangga. Semoga kita bisa. Kemudian suami, ini suami mengasihi sesama sampai musuh. Suami mengasihi istri. Dan jangan berlaku kasar kepada istri. Mengasihi istri seperti diri sendiri. Dan tidak berlaku kasar kepada istri. Tidak berlaku kasar. Ya, ini kewajiban mutlak seorang suami. Dan harus disertai pengorbanan-pengorbanan.
sampai berkorban nyawa. Sampai berkorban nyawa. Kalau kita korban perasaan aja tidak bisa, ya, wah jangan menikah, suatu berat. Ini harus berkorban nyawa menikah. Harus berkorban nyawa. Makanya masa pacaran dan harus berani korban perasaan, korban belajar. Sebab nanti kalau dalam nikah sudah harus korban nyawa. Harus korban nyawa untuk bisa mengasihi. Semoga kita bisa. Dan jika suami mengasihi istri seperti diri dan tidak berlaku kasar, maka suami bagaikan singa yang meneladan singa Yehuda. Yang meneladan singa Yehuda. Saja meneladani Yesus sebagai singa Yehuda. Sehingga mendapat kemampuan dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan untuk melindungi dan menghangatkan rumah tangga. Tidak pernah dingin. Oh, sekarang banyak dingin, musim dingin dalam rumah tangga. Musim dingin rohani kita. Saudara, hati-hati. Musim dingin. Nah, tapi suami Tuhan tolong seperti singa Yehuda meneladan pada singa. Ada kemampuan untuk melindungi dan menghangatkan nikah sehingga tidak akan terjadi musim dingin. Tidak akan terjadi musim dingin. Tidak ada kedurhakaan dalam nikah. Tidak ada kedurhakaan. Dan memelihara. Ada kemampuan untuk memelihara rumah tangga. Tuhan berkati ada kemampuan memelihara rumah tangga. Ada kemampuan menjadi teladan bagi istri dan anak. Untuk mencapai kesempurnaan. Menjadi teladan bagi istri dan anak. Untuk mencapai kesempurnaan nikah yang sempurna. Ya, semoga kita bisa mengerti malam ini. Semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh saja. Inilah sumber kemanisan, sumber kekuatan bagaikan singa. Saja, itu. Jadi rumah tangga, ada suami, istri, ada anak juga. Tadi Kolose 3, selanjutnya anak taat kepada orang tua. Anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak muda taat pada orang tua, taat pada orang tua jasmani di rumah, orang tua di gereja, gembala, orang tua rohani, dan orang tua surgawi Tuhan yang tidak kelihatan, firman Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan saja kita tidak taat, yang tidak kelihatan tidak mungkin taat. Tidak mungkin. Alkitab tidak salah. Yang kelihatan dulu orang tua jasmani, orang tua rohani, gembala, dan orang tua surgawi. Itulah Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang membuat indah rumah tangga menjadi indah. Jadi istri menyumbang manis, madu, suami menyumbang kekuatan, kehangatan, pemeliharaan, dan anak menyumbang keindahan dalam rumah tangga. Oh, betapa indahnya. Itulah praktek kasih. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Mari. Nah, itulah. Kalau sudah istri tunduk, kembali ke istri suami. Istri tunduk, suami mengasihi. Teka-teki Simpson terjawab. Ada madu, ada singa. Itu teka-teki Simpson terjawab. Menikah itu teka-teki. Yang harus dijawab. Yang bisa menjawab hanya firman Allah. Jangan jawab di dukun, di mana. Jangan. Hati-hati. Mencari nasihat untuk nikah hati-hati. Sampai kepada hamba Tuhan pun hati-hati. Dalam Matius 19. Waktu Yesus bilang, wah kalau orang tidak boleh cerai. Ya, kalau sudah bercerai jangan nikah. Oh, murid-murid langsung protes. Kalau begitu lebih baik jangan menikah. Ini sudah rasul, tidak ngerti. Rasul aja tidak ngerti soal nikah. Harus hati-hati, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Biarlah kita sungguh-sungguh. Teka-teki Simpson terjawab. Maka diberi pakaian luar dan pakaian dalam. Pakaian kemuliaan. Mencapai nikah yang sempurna. Mencapai nikah yang sempurna. Tidak telanjang. Saya mohon tidak jalan-jalan bagian kru ya. Mohon ya. Berdiam di tempat saja. Ya. Tolong
Berdiam, Pak. Ya. Oke? Ya. Mohon dihargai ya. Saya tunggu. Ya, baik. Jadi pakaian pesta untuk mencapai pesta nikah anak domba Allah. Saudara, semoga mengerti. Ini bagian pertama, saudara, pengertian. Jadi dalam yang pertama, saudara, itulah praktek hati yang penuh dengan kasih. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, Lukas 6 ayat 37. Injil Lukas pasal 6 ayat 37. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ini yang kedua. Praktek hati yang penuh kasih. Tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi sesama. Orang berdosa itu sudah berat. Orang berdosa sudah berat. Di dalam nikah suami berdosa berat. Istri berdosa berat. Anak berdosa berat. Kalau dihakimi, wah dia tidak kuat. Tetapi jangan menyetujui juga. Kristus dan Inke perhatikan. Ya, orang berdosa itu berat. Jangan dihakimi. Tapi jangan menyetujui juga. Ya sudahlah biar tidak rame. Jangan. Semua binasa nanti. Harus ada yang kuat satu. Kalau anak berbuat dosa, orang tua kuat. Jangan mau, jangan, tidak. Kalau suami berbuat dosa, istri yang kuat. Kalau istri berbuat dosa, suami yang kuat untuk tertolong. Jangan menyetujui, jangan menghakimi, tapi jangan menyetujui. Jangan menyetujui. Saja, tetapi bawa kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Dibawa ke gereja kalau mau, kalau tidak mau didoakan. Didoakan. Ya, ini hati yang penuh dengan kasih, tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi sesama sama dengan penuh belas kasihan kepada sesama. Penuh belas kasihan kepada sesama. Artinya bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Ya, bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Nah, itulah tidak menghakimi saja, tapi berbelas kasihan, berbelas hati penuh belas kasihan. Bisa saling mengaku dan saling mengampuni. Kalau yang salah mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa. Saja, itu mengaku. Kalau mengampuni dosa orang lain, suami istri mulai. Ya, dari Kristus, Inke, suami, istri semua. Mengaku, kalau salah mengaku. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa. Kalau benar, mengampuni dosa orang lain, dosa suami, dosa istri. Dan melupakannya. Dan melupakan. Mengampuni dosa orang lain. Dan melupakannya. Ya, melupakannya. Semoga kita mengerti. Maka kalau sudah kita saling mengaku, saling mengampuni, maka darah Yesus menghapuskan dosa-dosa. Darah Yesus menghapuskan dosa-dosa. Sehingga kita hidup benar dan suci. Suami istri bisa hidup benar, suci. Anak-anak bisa hidup benar dan suci. Saling mengaku, saling mengampuni, maka darah Yesus akan menyucikan dosa-dosa kita, menghapus dosa. Sehingga kita bisa hidup benar dan suci. Suami hidup benar, istri hidup benar, suci, anak hidup benar, suci dalam rumah tangga, maka di situ saku berkat Tuhan akan dicurahkan. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Bukan orang kaya, orang miskin. Orang benar ditinggalkan.
atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi kalau kita sudah selesaikan dosa, tidak saling menghakimi tapi tidak menyetujui juga dosa. Ayo, yang benar saku ya, saling mengaku, saling mengampuni, berbelas kasihan. Itu kalau orang salah kita biarkan, saku. Bukan berbelas kasih, aduh pendetanya belas kasih, biar salah biar, bukan belas kasih. Sebaliknya, salah mungkin ditegur keras, tak boleh kamu tak bisa. Keras sekali pendetanya, tak ada kasih, salah. Justru kalau dosa ditegur, itu belas kasih. Itu belas kasih. Jangan salah, jangan ditipu oleh setan. Jangan ditipu oleh setan. Sebab setan bisa menyamar malaikat terang. Malaikat itu gembala. Setan bisa menyamar jadi gembala. Ya itu kalau gembala membiarkan dosa. Tidak apa-apa. Biar. Pokok perpuluhan masuk. Pokok ini tidak apa-apa. Jangan. Pokok jadi jemaat sini. Jangan. Semoga kita mengerti. Jadi harus diselesaikan. Supaya hidup benar dan hidup suci. Hidup benar. Dan Tuhan memberkati. Kalau kita hidup benar, Tuhan berbelas kasihan kepada orang benar. Tuhan tidak menghakimi orang benar. Tuhan berbelas kasih kepada orang benar. Sehingga memberkati orang-orang benar sampai ke anak cucu. Memberkati, menyertai orang benar sampai kepada anak cucu. Sampai kepada anak cucu. Dan kita juga berbelas kasih. Kalau sudah diberkati, kita juga berbelas kasih kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara Inge dan Kristus di sini. Turunnya berkat Tuhan, belas kasih Tuhan disertai berkat penyertaan Tuhan bukan karena pandai, bodoh, kaya, miskin, cantik atau ganteng, dan bukan. Karena benar, hidup suci. Di situ Tuhan curahkan berkat. Hidup benar dan suci. Tuhan curahkan berkat. Sungguh-sungguh sampai ke anak cucu penyertaan Tuhan. Itu belas kasih Tuhan kepada kita. Mungkin ijazah kita tidak terlalu tinggi. Mungkin modal kita dalam bekerja tidak terlalu banyak. Tapi kalau ada kebenaran, kesucian, sungguh-sungguh diberkati. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Dan kita berbelas kasihan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Semoga kita mengerti. Ini yang kedua. Hati yang penuh kasih praktiknya. Yang pertama mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Mulai secara umum tidak ada benci. Dan secara khusus istri tunduk, suami mengasihi, anak taat. Nah, itu betul-betul teka-teki Simpson terjawab. Manis nikah itu. Kuat nikah itu. Ada perlindungan. Ada kehangatan, tidak dingin. Tidak pahit, tidak getir nikah. Dan indah. Anak-anak memberi keindahan dalam nikah. Ini tugas anak-anak. Jangan membuat nikah kacau. Anak-anak perhatikan. Maaf, saya juga anak, masih ada ibu saya. Anak kita dari kecil, dari kandungan sudah menyusahkan orang tua. Kita sudah menyusahkan orang tua dari kandungan. Dilahirkan menyusahkan orang tua. Mati hidup dilahirkan. Kecil menyusahkan, malam-malam kita bangun, orang tua harus bangun. Sampai menikah pun masih menyusahkan orang tua, siapkan ini, siapkan ini. Sesudah menikah, apakah masih mau menyusahkan orang tua? Mau mengacau nikah orang tua? Jangan. Taatlah. Taat sungguh. Jangan. Semoga kita mati. Biarlah kasih keindahan dalam nikah rumah tangga. Supaya pakaian dari surga dikirimkan kepada kita. Pakaian luar dalam. Pakaian pesta nikah. Pakaian mempelai. Tidak telanjang nikah kita. Tidak dipermalukan. Tapi dipermuliakan bersama Tuhan. Yang kedua yaitu tidak menghakimi. Tapi berbelas kasih. Saling mengaku, saling mengakui. Hidup benar. Hidup suci. Hujan berkat diturunkan di tengah-tengah. Hujan berkat diturunkan di tengah-tengah kita.
Ya, semoga kita bisa sampai ke anak cucu. Sampai ke anak cucu. Ya. Dan yang ketiga, Lukas 6 ayat 38. Ini yang terakhir, praktek hati yang penuh kasih. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang ketiga, suka memberi. Suka memberi. Itu praktek hati yang penuh kasih. Hati yang diasuh oleh Tuhan. Kalau hati manusia telanjang itu benci, iri, saling menghakimi, kikir dan lain. Tapi ini suka memberi. Suka memberi artinya, mulai dari suami istri, kita di dalam rumah tangga, memberi waktu, mungkin ada kesibukan, tapi harus ada waktu untuk rumah tangga. Memberi waktu, memberi tenaga, pikiran dalam rumah tangga. Memberi perhatian dalam rumah tangga. Memberi perhatian dalam rumah tangga. Saling memperhatikan. Suami memberi perhatian, istri memberi perhatian, anak memberi perhatian, saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Memberi pertolongan. Suami memberi pertolongan, istri memberi pertolongan, anak memberi pertolongan. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Maka inilah praktek hati yang penuh kasih. Anak-anak, karena ini kebaktian kaum muda juga, diingatkan kaum muda. Lihatlah. Hatimu penuh dengan apa? Kalau lihat orang tua sudah kerja, umpama ini, maaf, orang tua kerja di kantor, pulang kantor masih harus ngepel, masih harus ini. Sementara kalian kaum muda, wah ongkang-ongkang santai. Wah, tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Kalau ada kasih, memikirkan. Ini ibuku, ayahku kerja. Saja pulang supaya sudah bisa istirahat, aku selesaikan. Aku selesaikan. Itu hati penuh kasih, saling tolong menolong. Suami lihat istri sampai wah bagaimana. Sampai gendong anak bawa tas, wah suaminya santai aja pakai jas. Wah, ini tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Sama istri juga lihat suami sudah begini, ayo sama-sama saling tolong menolong. Itu praktek hati penuh, hati yang diasuh oleh Tuhan. Penuh dengan kasih, saling tolong menolong. Kemudian lebih lanjut artinya saja memberi, arti kedua, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada berkat Tuhan yang kita terima, juga ada untuk pekerjaan Tuhan. Nomor satu, perpuluhan milik Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Mulai dari saya, bukan saudara, saya juga harus perpuluhan. Hidup kita dari perpuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Bukan yang saya terima, yang kita kembalikan kepada Tuhan. Perpuluhan. Sehingga kita mengembalikan perpuluhan. Ini memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mulai dari mengembalikan perpuluhan. Itulah hidup kita. Perpuluhan itu hidup kita. Secara rohani, secara jasmani. Sampai membawa pada hidup kekal. Perpuluhan. Ada makanan kalau ada perpuluhan. Dan juga persembahan khusus. Persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga ketiga, memberi kepada sesama yang membutuhkan. Sesama yang membutuhkan. Kita memberi kepada sesama membutuhkan. Nah, Kristus ingke ada sesama keluarga yang membutuhkan. Kalau kita ada kelebihan, ada berkat kelebihan, silakan memberi. Tapi setahu suami, setahu istri, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan. Setahu suami, setahu istri. Kini ini berkat sudah ditabung, masih ada sebagian berkat yang mau memberikan kepada keluarga, kepada orang lain, silakan. Silakan. Nah, ini suka memberi. Ini hati yang penuh dengan kasih. Hati yang diasuh oleh Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Nah, siapa memberi, tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah menipu kita. Siapa memberi, dia akan diberi. Amin, saudara. Dia akan diberi. Apa terutama? Kalau kita bisa memberi, maka Tuhan akan memberi karunia Roh Kudus dan jabatan pelayanan.
Sehingga kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dipakai. Bisa beribadah melayani Tuhan. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan sampai masuk Babel. Ada 2 pembangunan. Pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita surga. Dan Babel. Sehingga Babel itu kehancuran nikah di dunia ini. Sehingga korban perang dunia 1 bisa dihitung. Korban perang dunia 2 bisa dihitung. Tapi korban nikah yang bercerai, yang hancur, tidak bisa dihitung. Dari istana presiden, istana raja, sampai kolong jembatan, tidak bisa. Enggak bisa dihitung. Ini aku sungguh-sungguh serius. Sebab itu ayo isi Kristus ingke hati yang penuh kasih. Diasuh kita semua. Mungkin malam ini kita ada, waduh hidup saya telanjang. Sudah hancur seperti Adam dan Hawa. Nikah saya telanjang. Masih. Kalau bisa mendengar firman ini. Masih ada pertolongan Tuhan. Amin. Masih ada. Tuhan mau mengasuh. Dia mati di kayu salib. Mau mengasuh kita. Mau membawa nikah kita. Kehidupan yang sudah telanjang. Menjadi kehidupan sempurna. Seperti dia. Tuhan mau tolong kita semuanya. Ya, ayo ini praktek ketiga, suka memberi. Maka akan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan sampai masuk pembangunan Babel. Kenajisan ke puncaknya. Kejahatan kenajisan yang akan dibinasakan oleh Tuhan selama-lamanya. Jangan bawa nikah ke sana. Biarlah bawa tanggung jawab kita. Bawa nikah. Melayani. Beribadah melayani Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Sampai tubuh Kristus sempurna. Mempelai wanita surga. Semoga kita. Nah ini hati. Ayo malam ini Kristus ingke hati diasuh oleh Tuhan. Supaya meneladani hati Tuhan. Hati yang penuh kasih. Prakteknya bisa mengasihi sesama. Sampai mengasihi musuh. Tunduk. Dan tidak ada kebencian. Tunduk. Kemudian mengasihi suami dan anak taat. Betul-betul nikah itu manis. Ya, kuat. Ya, hangat. Dan juga indah. Dan ada pakaian mempelai. Yang kedua yaitu tidak menghakimi. Tapi berbelas kasih. Saling mengaku. Saling mengampuni. Tidak menghakimi. Tidak menyetujui nikah. Jangan. Tidak menyetujui dosa. Jangan. Tetapi saling mengaku. Saling mengampuni. Hidup benar. Berkat Tuhan dicurahkan. Sampai ke anak cucu. Yang ketiga suka memberi. Maka Tuhan akan memberi jabatan. Yang terakhir. Saja. Kalau hati penuh kasih. Bisa dilihat dari mulut. Bisa dilihat dari mulut. Mari. Lukas 6. 43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai ayat 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Dan seterusnya ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Dari hati meluap di mulut. Saja, kalau hati diasuh oleh Tuhan. Sehingga menjadi hati yang penuh dengan kasih. Hati yang lembut. Maka mulut menghasilkan perkataan yang baik, yang manis. Mulut menghasilkan perkataan yang baik, yang manis, ya, yang lembut. Mulut saja menghasilkan perkataan, hati lembut menghasilkan perkataan yang baik, yang manis, yang lembut, yaitu berkata benar dan baik. Tidak ada dusta. Berkata benar, tidak ada dusta. Dusta itu pahit. Di dalam nikah paling pahit itulah dusta. Dusta itu pahit. Saja, ayo berkata benar. Ini perkataan yang baik, yang manis. Perkataan yang penuh kasih. Perkataan yang lembut. Perkataan lembut bukan ayo, gitu-gitu saja. Bukan. Ada orang yang memang ya ngomongnya ya begitu. Tetapi benar. Yang penting benar. Berkata benar. Tidak ada dusta. Dan baik menjadi berkat bagi orang lain. Benar dan baik menjadi berkat bagi orang lain. Dan perkataan sampai
menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus. Banyak menyeru nama Yesus, banyak menyeru haleluya, menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan hari-hari. Itu saja, banyak menyembah Tuhan. Sebab kita menghadapi banyak kesulitan, kegoncangan, kesulitan sampai antikris nanti berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita banyak menghadapi. Jangan dusta, banyak berkata benar, tidak ada dusta. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak, benar, katakan benar, tidak benar, tidak. Berkata baik, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Dan banyak menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus, menyeru haleluya. Sebab banyak menghadapi pencobaan-pencobaan, goncangan-goncangan. Seperti kapal di lautan, banyak sekonyong-konyong, banyak menghadapi angin ribut dan gelombang. Kita hanya bisa berteriak kepada Yesus. Yesus tolong, haleluya. Itu saja, menyembah kepada Tuhan. Posisi orang yang hatinya lembut, penuh kasih, mulutnya lembut, berkata benar, baik, dan menyembah Tuhan. Posisinya seperti Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus. Ini posisi yang tepat. Kristus ingke kehidupan yang diasuh oleh Tuhan. Hatinya lembut, perkataannya lembut, dia bagaikan bersandar di dada Tuhan yang lembut, hati yang lembut. Dia bersandar di dada Tuhan. Bersandar di dada Tuhan. Yohanes 21 ayat 20 mulai. Mati hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut, Inke dan Kristus. Hidup kita bukan bergantung pada dunia ini. Kalau kita bersandar pada dada Tuhan, kalau kita bersandar pada harta, wah gawat. Bisa berkurang habis. Kalau kita bersandar pada harta berkurang dan habis binasa. Kalau kita bersandar pada manusia bisa mati dia, habis. Bersandar orang tua, bersandar anak, mati dia, habis juga. Tapi bersandar di dada Yesus, kita hidup dalam tangan yang lembut, tangan yang berlobang paku. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus, bersandar di dada Tuhan. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? 22. Jawab Yesus, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Jika aku mengendaki supaya ia tinggal hidup atau mati, urusannya Tuhan. Semua urusannya Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan. Mati hidup kita di dalam tangan belas kasih Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan. Dia yang mampu memelihara hidup kita. Dia yang mampu memberikan masa depan yang indah, bahagia. Dia mampu memberikan semua. Bahkan dia mampu menyucikan, mengubahkan hidup kita. Sampai sempurna seperti dia. Mempelai wanita yang sempurna. Yang siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Di awan-awan yang permai. Kita bersama dengan dia selama-lamanya. Ya, juga Kristus dan Inke, mari. Jangan hidup bergantung pada yang lain, tapi bersandar di dada Yesus. Kita semua, apa keadaan kita yang sudah diberkati, yang sudah sukses berhasil, bersandar di dada tuh. Lepas dari pelukan tangan Tuhan, tenggelam. Kena angin ribut gelombang, tidak ada kekayaan yang mampu. Sekonyong-konyong gelombang datang, tambah banyak kekayaannya, tambah cepat. Coba kapalnya diisi emas, diisi uang banyak, tambah cepat tenggelam. Tambah cepat. Kekayaan tidak mampu. Ijazah tidak mampu. Tangan yang berlobang paku yang mampu menolong kita. Amin. Biarlah kita hidup di sana. Sampai Tuhan datang kita sempurna. Sampai bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekarang. Mari sekarang kita akan masuk dalam acara peneguhan dan pemberkatan nikah. Ya, mari. Kedua calon mempelai akan bangkit berdiri. Berpegangan tangan kanan dengan kanan, ya.
Saya mengundang orang tua untuk datang. Ya, orang tua kedua belah pihak, yang pria di belakang pria, yang wanita di belakang wanita. Ya, kedua orang tua. Juga saya mengundang, ya bangkit berdiri. Ya, saya mengundang juga hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun yang hadir malam ini, silakan untuk bisa datang ke depan memberi restu. Juga tua-tua gereja, baik dari gereja manapun, silakan untuk tampil ke depan. Mari, ya kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Ya, baik, haleluya, puji Tuhan. Ibu Yona boleh maju, ya. Baik, sebelum masuk peneguhan dan pemberkatan nikah, ya, lebih dahulu saya akan membaca dasar dari Alkitab. Lebih dahulu saya akan membaca dasar dari Alkitab dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara berdua. Harap dijawab dengan jelas. Harap dijawab dengan jelas. Ya, baik. Berpegangan tangan kanan dengan kanan. Ya, baik. Saya akan baca dalam Efesus pasal 5 tadi. Surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima. Ya, ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Puji Tuhan. Saudara akan masuk dalam peneguhan nikah. Dalam peneguhan nikah, Allah sebagai pencipta nikah ada di tengah-tengah kita sekalian sebagai saksi dari surga. Kemudian orang tua kalian berdua ada sebagai saksi bersama dengan hamba Tuhan, tua-tua dan lain-lain, dan sidang jemaat, seluruh jemaat menjadi saksi di bumi ini, sehingga nikah kalian berdua menjadi terang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, Puji Tuhan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya kepada yang pertama, ya, kepada suami. Maukah saudara Crispus Christian Hendra menerima istri ini yang saudara pegang tangannya menjadi istri yang sah dan berjanji untuk mengasihi dengan sepenuh hati dan pengorbanan, dan memelihara, mengasuh, melindunginya, dan menjadi suami yang setia selama saudara berdua akan hidup? Saudara Crispus Christian Hendra, apakah jawab saudara? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Ya, sudah didengar semuanya. Baik, sekarang kepada istri. Ya, maukah saudari Inke Septa Paulina menerima suami ini yang saudari pegang tangannya menjadi suami yang sah dan berjanji mengasihi dia dengan penuh penghormatan dan pengorbanan, menjadi satu dengan dia dalam segala keadaan, baik susah maupun senang, dan menjadi istri yang mengasihi dengan segala kesetiaan dan kesabaran, sehingga
Hanya kematian yang bisa menceraikan saudari. Kepada saudari Inke Septa Paulina, apakah jawab saudari? Iya, saya mau. Ya, saya mau. Baik, dengan dasar pengakuan kedua calon mempelai adalah merupakan kepercayaan dan kehormatan dari Tuhan, juga kepercayaan dari orang tua kepada saya untuk bisa meneguhkan nikah ini di dalam Tuhan. Bisa meneguhkan nikah ini di dalam Tuhan. Baik, tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ampunilah kekurangan hamba Tuhan. Haleluya. Urapi hamba supaya hamba layak meneguhkan nikah ini Tuhan, kedua saudara kami Tuhan, supaya menjadi nikah yang satu daging sampai mencapai kesatuan terbesar, satu dengan Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di hadapan saksi-saksi, saya menyatakan bahwa nikah dari Crispus Christian Hendra dan Inke Septa Paulina telah diresmikan di dalam Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Puji Tuhan. Silakan berlutut. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat, saya mohon untuk bangkit berdiri. Haleluya. 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 Kedua orang tua pria, pihak pria ya. Banyak kesalahan-kesalahan, Kristus mungkin dari kecil sampai sekarang mau masuk dalam nikah. Diampuni, direstui ya, direstui. Haleluya. Haleluya. Juga orang tua pihak perempuan ya. Banyak kesalahannya mungkin sampai mau masuk dalam nikah, ya, diampuni dan direstui supaya mereka masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna di dalam Tuhan. Baik, mari. Haleluya. 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 Sekali lagi, saya hanya manusia berdosa Tuhan. Saya tidak layak Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar ini. Sebab ini menentukan nasib Tuhan, nikah manusia di dunia ini sampai di Taman Eden, sampai di surga yang kekal Tuhan. Ampunilah hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ampunilah hamba, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bubuhkan berkat atas tangan hamba Tuhan. Urapilah tangan hamba Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Tangan imam besar, tangan pencipta nikah kami. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati Tuhan hamba, tangan hamba curahkan berkat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kekasihku berdua. Biarlah berkat dari surga di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian dalam nikah kalian berdua. Haleluya. Seperti Abraham, Ishak, Yakub diberkati oleh Tuhan, kalian juga diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik berkat rohani, berkat jasmani, berkat dari rumah tangga diturunkan dalam nikah kalian berdua. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
Yalabasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nikah kalian berdua menjadi nikah yang manis, semanis madu. Oh, haleluya. Menjadi nikah yang hangat selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Menjadi nikah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Menjadi nikah yang diberkati sampai ke anak cucu. Haleluya, haleluya. Dan menjadi nikah yang ditolong oleh Tuhan. Menjadi rumah doa sampai sempurna selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan nikah mereka, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan. Jika Tuhan izinkan, oh Tuhan mendapatkan keturunan, Engkau berikan yang terbaik. Namamu yang diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih kedua orang tua yang sudah membesarkan mereka berdua. Tuhan, dan sekarang rela untuk melepaskan mereka masuk dalam nikah. Engkau balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saudara Kristus, cincin ini tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Ini gambaran dari kasih Allah. Kalau ada sesuatu terjadi dalam nikah, jangan lari pada orang tua, pada mertua, pada siapa, apalagi orang lain, jangan. Tapi lari kepada Tuhan, lari di bawah kaki salib Tuhan. Kasih Tuhan akan memberi kekuatan ekstra dan memberikan penyelesaian segala masalah. Bahkan kasih Tuhan bisa menyatukan dan menyempurnakan nikah. Ya, sekarang sematkan di jari manis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keras. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Inka juga ya. Gambaran kasih Allah. Ya, jangan lari kepada siapa-siapa menghadapi segala sesuatu dalam nikah. Lari kepada Tuhan, mohon kasih-Nya. Memberi kekuatan ekstra untuk bertahan, memberi kemenangan dan memberi kesatuan sampai kesempurnaan. Yakin kepada kasih Tuhan. Ya, sematkan di jari manis bukan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukan. Sematkan di jari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, diterima, dilayani dulu, dibuka selayarnya. Pelayanan pertama yang baik, ya. Yang baik, pelayanan yang pertama ini. Dilihat ke belakang, jangan ada kerut-kerutnya, dilihat semua. Yang baik, ini. Ya. Tapi jangan lama-lama, ya. Baik. Sudah diterima, cium pipi kiri kan. Ya, baik. Ya. Bapak Kristus, Ibu Kristus, ya, baik. Puji Tuhan. Dua-dua. Ini kenang-kenangan dari kami berdua untuk dibaca, direnungkan, dipraktekkan sehari-hari supaya nikah kalian berdua mencapai nikah yang sempurna. Tuhan berkati. Ya. Puji Tuhan, demikian acara peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Kristus dan Saudari Inke yang sekarang sudah menjadi Bapak dan Ibu Kristus Christian Hendra. Baik, Tuhan memberkati. Ya, baik.
Ada ucapan selamat kepada kedua mempelai dari Ibu Lieke Beaver di Holland, di Nederland, keluarga Mertes di Jerman, Saudari Caroline Seba di Jakarta, keluarga Apong di Bali, sidang jemaat GPT Kristus Kasih Jalan Suprapto Medan, Saudari Yova di Seoul, Korea Selatan, dan Ibu Rosita Hoydem di Jerman. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan, bersama ini kami mewakili keluarga untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan doa restu dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat, terlebih para hamba Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk datang untuk mendoakan mereka berdua. Kami tidak bisa membalas apa-apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara lakukan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika ada kekurangan dalam penyambutan kami sekeluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami mengundang semua Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang hadir, anak-anak kecil semua juga untuk bisa kita beramah-tamah di Hotel Kartika Graha, ya, Hotel Kartika Graha di Jalan Jaksa Agung Suprapto Medan, yang biasa kita pakai kalau kita mengadakan kebaktian-kebaktian Malang. Oh, salah terus ya. Jalan Jaksa Agung Suprapto Malang. Sorry ya, baik. Sebab sama dengan Medan selalu ya. Jadi Malang. Baik. Terima kasih. Untuk parkir sepeda motor mungkin sudah diatur lebih mudah ya. Untuk parkir sepeda motor mungkin langsung. Untuk parkir mobil juga dipermudah. Jika Bapak Ibu sulit, kasih kunci kontak saja, nanti akan diparkirkan oleh petugas di sana. So, ya, saya tidak tahu cara mengaturnya, nanti ada yang mengaturnya. Sekali lagi dengan kerendahan hati kami mengajak semua untuk beramah-tamah di Hotel Kartika Graha. So, ya, baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tamatkan kebaktian. Besok pagi kebaktian umum di sini jam 7.15, sekolah minggu jam 10.30. Di Surabaya, WR Supratman 4 Surabaya, besok sore sekolah minggu setengah 5 sore, dan kebaktian umum jam 6:45. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, karena mengingat waktu ya, dengan undangan di Kartika Graha, jadi saya kira nanti memberi selamatnya di Hotel Kartika Graha semua, ya. Jadi memberi selamatnya di Hotel Kartika Graha. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, ya. Baik, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami dalam peneguhan pemberkatan nikah pada malam hari ini. Biarlah nikah yang baru Engkau teguhkan dan Engkau berkati sungguh-sungguh menjadi nikah yang sempurna, mencapai nikah sempurna di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, nikah-nikah kami semua, baik sebagai suami, istri, baik sebagai duda, sebagai janda, sebagai anak, semua Tuhan. Biar Engkau arahkan nikah kami pada nikah yang rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan. Bahagiakan kami semua Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Demikian Tuhan memberkati sidang jemaat semua. Apa yang diusahakan kerjakan, berkati dengan berkat-berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian yang sekolah, kuliah, Engkau tolong semua. Mohon kemurahan-Mu hari-hari ini menghadapi ujian dan lain-lain. Tolong semua lulus dengan baik, nama-Mu yang diagung muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Perjalanan kami semua ke Hotel Kartika Graha, Engkau jaga, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami semua. Tiba di sana dengan selamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala acara Engkau berkati juga. Jauhkan dari aral yang melintang. Jauhkan dari segala cobaan dan lain-lain. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, merintangi dalam perjalanan, dalam pelaksanaan acara, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Nanti berpisah dari Hotel Kartika Graha keluar kota, juga Tuhan di dalam kota semua tetap Engkau jaga, lindungi sampai tiba di rumah dengan selamat. Besok pagi, besok sore bisa kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Sampai